Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya ini sekarang berada di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Jadi rencana hari ini kami mau melihat ada di area pesawahan yang masyarakat atau warga sekitar punya inisiatif untuk menjadikan satu spot wisata atau sawah yang dibuat untuk destinasi wisata. Jadi ini memang tempatnya simpel saja teman-teman sekalian. Dia sepintas lalu memang kelihatan sederhana karena ini juga cuma dibuat dari inisiatif atau prakarsa warga sekitar di Desa Balahu ini untuk mereka mau menciptakan satu nilai tambah bagi area pesawahan ini. Dan kita tahu bersama ini teman-teman sekalian, jadi ini mereka bikin semacam bridge. Jadi bridge ini dia memanjang kayak shelter begitu teman-teman sekalian, tetapi dia menjadi seperti satu tempat untuk bisa foto-foto selfie, foto-foto bareng. Jadi di sini paling ujung sana itu juga ada tempat memanjang horizontal, dia ke kiri dan ke kanan, dan paling ujungnya itu mereka buat semacam pondok begitu. Jadi orang bisa duduk juga mangkal, bisa foto-foto sambil duduk misalnya membawa makanan ringan. Tetapi di sini sudah ada ketentuan untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di area sawah. Jangan membuang sampah plastik dan sampah-sampah lainnya yang bisa merusak pemandangan di sekitar lokasi destinasi sawah ini. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, sengaja saya promosikan tempat ini karena beberapa hari yang lalu juga saya kesini untuk melihat langsung destinasi yang ada, dan tapi belum sempat saya upload spot wisatanya. Jadi ini teman-teman, cuaca di sini agak terik, jadi dia suasananya terik, namun karena memang dia di sawah, pesawahan ini, jadi angin sepoi-sepoi itu masih terasa banget ya. Jadi kalau kita di pesawahan seperti ini, apalagi di udara terbuka, kita memang foto-foto selfie bagusnya memang di saat-saat udara seperti ini. Kalau kita pada saat dia mau menjelang, mau dekat-dekat hujan atau ada petir di langit, jadi tidak diizinkan untuk foto-foto di sini, karena kita tahu berada di pesawahan itu atau di tempat terbuka itu mudah sekali kita disambar petir. Jadi teman-teman sekalian, di area ini juga saya sengaja mengambil tayangan lingkungan sekitar bridge tadi, karena memang lingkungan di sini cukup asri. Kemudian masyarakat di sekitar sini semua budaya taninya itu cukup kental. Jadi dari awal kita masuk jalan Desa Balahu ini, sepanjang Desa Balahu ini sampai ke ujung sana, kita mau lewat irigasi Balahu, kita pasti mendapati di area kiri kanan perjalanan itu pasti ada pematang sawah. Jadi kalau jalan juga di sekitar sini, sejauh mata memandang itu kita pasti melihat area pesawahan. Jadi itu sungguh teman-teman merupakan satu kesyukuran kepada kita di Kabupaten Gorontalo khususnya, karena di masa pandemi yang begitu panjang ini, masyarakat masih terus termotivasi untuk
melakukan usaha ekonomi produktif. Di antaranya itu tetap bercocok tanam di sektor pertanian. Kemudian yang perlu kita support juga dari aktivitas masyarakat di sini adalah mereka betul-betul hampir tidak terdampak dengan kondisi pandemi yang ada, karena mereka tetap menyibukkan diri bercocok tanam. Dan kita juga tahu mereka yang ada di pesawahan ini, para petani, para pekerja ataupun buruh tani, itu jarang ya di antara mereka itu terdengar terpapar COVID ataupun sakit ya karena infeksi dan sebagainya untuk penyebaran virus ini, karena mereka bekerjanya di siang terik. Dan kita juga sependapat bahwa bekerja di panas terik itu memang sedikit ya tidak merespon atau tidak reaktif dengan penyebaran virus, karena memang di panas terik itu semua kuman, virus, dan berbagai macam penyakit itu bisa tentu saja diredam oleh panasnya matahari. Jadi ini teman-teman sekalian, satu hal yang perlu kita apresiasi untuk masyarakat di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Saya mengambil tayangan video ini sambil berjalan-jalan juga di sekitar lingkungan sini. Rupanya tempat ini juga sudah banyak orang yang tahu bahwa ini bisa dijadikan tempat untuk foto-foto selfie, tempat orang berkunjung sekedar jalan sini, ataupun terkadang bukan bridge ini yang mereka ambil, justru mereka mengambil video ataupun gambar selfie mereka bahwa mereka itu berada di pematang pesawahan, di tengah-tengah sawah, seakan tidak terdampak dengan ini pesawahan yang sudah mulai tinggi padinya. Jadi kalau bagian bawahnya itu pasti kakinya tidak kotor dengan becek ataupun tidak menginjak tanaman padi orang, tetapi itu foto kelihatan mereka seperti ada di lambayan padi-padi begitu, seperti itu. Jadi kalau saya bincang-bincang dengan orang-orang yang ini, seperti yang tadi beberapa pengunjung datang di sini, saya sempat tanya-tanya kalau foto-foto di sini sebenarnya mereka senangnya itu bagaimana, apakah mereka ngambil ada di jembatan warna-warni ini atau semata foto-foto yang ada background sawahnya itu. Jadi mereka juga menjawab bahwa di sini ini foto-foto mereka itu mereka melihat bagaimana sudut pandang view saja, karena kalau view-nya padi sementara bernas, kemudian mereka ada berdiri di situ dan kelihatan background-nya seperti itu kan bagus. Jadi seperti ini. Kalau yang di sebelah kiri saya ini padinya, ini tanaman padi ini masih pendek ya. Jadi kalau di sini ini irigasinya ya teman-teman sekalian. Irigasinya ini di sepanjang pematang sawah ini ada irigasi, cukup lebar dia. Jadi kedalaman dia ini kurang lebih ada 1 meteran lah. Dan ini lebarnya itu kurang lebih 1,10 meter atau 1,20 meter lah. Jadi ini kalau kita melewati tempat ini juga mesti hati-hati, karena pasti jatuh di sini teman-teman sekalian. Jadi kalau saya mau jalan di sini, foto-foto di sini memang tidak bisa terlalu dekat dengan saluran irigasi yang ada di sini. Jadi kita sudah ambil beberapa view yang ada di depan, baik kita foto di bridge tadi maupun kita foto sepanjang pesawahan yang ada di bagian kanan saya ini. Jadi teman-teman sekalian, perjalanan di siang terik ini memang
terasa terobati saat sudah sampai di pematang sawah, bisa foto-foto di sini. Dan memang karena ini hari libur, jadi hari libur ini banyak. Jadi sudah berapa kali tadi ada pengunjung yang turun datang untuk berfotoria di sini. Saya itu paling sukanya ini foto yang tempat yang paling ujung di sini. Jadi kalau di paling ujung sini dia semacam ada tanjakan, teman-teman sekalian. Dia naik dulu. Jadi orang yang mengambil gambar kita itu dia bisa ada di bagian bawah, dan kita itu seakan itu ada di pokoknya bagus ya, di hasilnya bagus. Jadi kita itu view-nya nah seperti ini, teman-teman sekalian. Kalau kita ngambil juga cuman setengah badan kita, itu backgroundnya sawah ini. Apalagi kalau dia sementara padi bernas, itu jadi bagus sekali, teman-teman sekalian. Tempatnya cukup elok untuk dijadikan tempat foto-foto selfie ini. Dan dia cukup panjang ini, dari bagian jalan mau naik ke atas ini sampai di pertengahan sawah. Saya lihat tempat ini cukup panjang, teman-teman sekalian. Jadi kita melihat adanya jembatan ini sudah bisa kita bayangkan betapa besarnya peran serta masyarakat atau warga yang sudah menyiapkan tempat ini sebegitu eloknya. Karena tidak mudah ya, di tengah pesawahan ini sudah berdiri satu tempat yang cukup bagus, sudah cukup representatif ya untuk dijadikan tempat destinasi foto-foto selfie. Dan ini tentu saja memakan tenaga, memakan biaya, juga pikiran, dan semua apa yang dimiliki, termasuk spirit tentu saja, untuk menyiapkan tempat yang dia bisa bermanfaat bagi orang di sekitar maupun juga bermanfaat bagi para pengunjung yang datang dari jauh, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini memang harapan kita bersama untuk ini tempatnya. Sayang sekali kalau tidak ada pemeliharaan ya. Kalau masyarakat di sekitar sini sudah menyiapkan tempat sebagus ini, mungkin ya kalau ke depan ini disiapkan juga hiuran ataupun kotak masuknya sekedar untuk tambah-tambah. Kasihan sekali ini. Mereka membangun ini dengan susah payah, kemudian mereka juga mengecatnya ini biar terlihat warna-warni, terlihat indah ya, warna-warni seperti ini. Kasihan sekali kalau ini tidak dibarengi dengan imbalan jasa juga dari kita yang datang ke sini, sekedar sumbangan ataupun partisipasi kita untuk mereka juga bisa memelihara, merawat ini terus, dan bisa digunakan orang sepanjang waktu, pemeliharaannya bisa terjamin, seperti itu ya teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya. Mungkin itu harapan dari kita semua, dan kita juga berdoa berharap banyak semoga pandemi ini segera berakhir dan tempat-tempat wisata di mana saja di Nusantara ini bisa menghasilkan dan lebih produktif lagi bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk selalu mengikuti channel saya dengan cara like, share, subscribe yang belum subscribe, dan kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.